Lu pernah nggak ngerasa capek? Bukan capek fisik, tapi capek karena tiap hari cuma mikir, ntar aja deh, besok aja deh, nunggu mood bagus dulu deh. Gua pernah, bukan cuma sekali, tapi berulang kali. Dan jujur aja ya, kebiasaan nunda itu awalnya sih manis, kayak coklat. Tapi ujung-ujungnya pahitnya kayak kopi basi. Masalahnya bukan waktu, tapi diri lo sendiri. Kita sering bilang, gue gak sempat. Padahal, tiap orang dapat jatah waktu yang sama, 24 jam bro. Yang beda itu, gimana lo make waktunya. Gue sadar, alasan gue nunda-nunda itu bukan karena gak punya waktu, tapi karena gue takut. Takut gagal, takut salah, takut gak sempurna, takut ditolak. Dan kadang lebih takut sama opini orang lain daripada kekecewaan diri sendiri. Nunda sama dengan nyicil kekecewaan. Semua yang kita tunda bukan hilang gitu aja. Dia ngendep, numpuk, dan pelan-pelan jadi beban. Kayak lu punya cucian yang numpuk seminggu. Mau mulai aja udah malas duluan. Akhirnya apa? Lo nyesel. Karena kalau dikerjain dari kemarin, harusnya udah kelar. Begitu juga mimpi lo, tujuan lo, tugas lo, proyek hidup lo. Wake up call. Gue capek ngerasa ketinggalan hidup. Gue mulai sadar pas suatu hari scrolling medsos. Lihat orang lain produktif, berkarya, lari kencang. Sementara gue masih stuck di draft mimpi yang gak pernah gue publish. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka jalan. Dan gue masih nunggu jalanan sepi. Padahal kalau nunggu semuanya ideal, hidup gak bakal jalan-jalan. Momen gue putusin, stop nunda, mulai aja dulu. Hari itu, gue matiin notifikasi HP. Gue ambil napas panjang, dan bilang ke diri sendiri, bro, kalau lu gak mulai hari ini, lo bakal nyesel di masa depan. Lo bakal duduk di pojokan umur 40 tahun, dan bilang, harusnya gue mulai dari dulu. Dan gue benci penyesalan. Karena penyesalan itu datang belakangan, nyakitin selamanya. Solusi realistis buat lo yang sering nunda. Gue gak bakal kasih solusi yang muluk-muluk. Gue gak bakal nyuruh lo jadi superhuman yang bisa bangun jam 4 subuh, workout, nulis jurnal, minum green smoothie sambil baca 3 buku. Gue cuma mau share hal-hal kecil tapi berdampak besar yang gue terapin. Pertama, pakai timer 10 menit. Trik, gas tipis. Pas otak bilang, malas ah. Gue tantang diri sendiri. Cuma 10 menit aja, habis itu boleh nyerah. Ternyata, setelah 10 menit, otak lo mulai panas. Tangan lo jalan, mood lo kebentuk. Dan 10 menit jadi 1 jam. Kedua, tulis satu tugas kecil tiap pagi. Bukan 10, bukan 5. Cuma 1, tapi harus dikerjain. Ini bikin lo ngerasa menang di awal hari. Gue tulis di sticky note. Taruh email klien. Taruh edit video 10 menit. Taruh riset topik konten. Kecil, tapi kelar. Dan itu bikin lo ketagihan produktif. Ketiga, matikan perfeksionisme. Ini penyakit kronis buat orang kreatif. Pengen hasilnya bagus banget. Akhirnya, gak mulai-mulai. Gue ubah mindset gue. Lebih baik jelek tapi kelar, daripada keren di kepala doang. Dan tahu nggak, sesuatu yang kelar itu bisa diperbaiki. Tapi yang nggak pernah dimulai, yang nggak bisa dibanggain. Keempat, kurangi konsumsi, tambah produksi. Gue mulai kurangi scrolling yang nggak penting. Karena makin banyak gue lihat hidup orang lain, makin gue ngerasa hidup gue ketinggalan. Gue ganti waktu scrolling jadi waktu produksi. Daripada nonton konten, gue bikin konten. Daripada ngintip hidup orang, gue hidupin hidup gue sendiri. Kelima, cari temen yang bisa tarik lo ke depan, bukan yang nahan di belakang. Lingkungan itu ngaruh parah. Kalau lo dikelilingi orang yang juga suka nunda, lo bakal ngerasa, ya udahlah, gue nggak sendirian. Tapi coba deketin orang yang geraknya cepet. Lo bakal keikutan, kayak lagi jogging bareng. Yang lambat bakal lari lebih cepet. Yang cepet makin melesat. Kata-kata yang gue pegang, lo nggak harus nunggu termotivasi buat mulai. Tapi kalau lo mulai, motivasi bakal nyusul. Bener, kadang yang kita butuh bukan motivasi, tapi tindakan kecil pertama.
Kayak dorong mobil mogok, berat di awal. Tapi, sekali jalan, jadi lebih enteng. Tujuan gue bukan jadi produktif, tapi jadi lebih pede dan damai sama diri sendiri. Sekarang gue gak ngejar jadi manusia paling sibuk di planet ini, tapi gue ngejar rasa damai, rasa lega. Karena hari ini gue ngelakuin yang harus gue lakuin. Gak semuanya perfect, tapi semuanya bergerak. Buat lo yang lagi dengerin ini, kalau lo masih nunda-nunda, masih nunggu momen perfect, masih ngarep motivasi jatuh dari langit, gue mau bilang, bro, lo nggak males, lo cuma kelamaan mikir. Sis, lo nggak gagal, lo cuma belum mulai. Dan satu-satunya cara buat menang adalah lo harus ikut main. Penutup, pilihan selalu di tangan lo. Lo bisa terus nunda dan tetap nyaman, tapi nanti lo harus bayar mahal, pakai rasa nyesel, stres, dan hidup yang stagnan. Atau, lo bisa mulai hari ini, sekarang, walau cuma satu langkah kecil. Terserah lo, tapi gue udah pilih. Berhenti nunda, mulai bertindak.